Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, yang dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa melakukan banyak kebaikan. Di antaranya berkumpulnya kita di tempat ini untuk membahas tentang hal-hal yang insyaallah sangat bermanfaat bagi agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat darinya dan pahala yang agung. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, dan selalu kita teladani. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting, kedudukan sunnah Nabi dalam pandangan Imam Syafi'i. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang dimaksud dengan sunnah Nabi di sini adalah hadis Nabi. Hadis Nabi. Jadi sunnah itu jemaah maknanya banyak. Sunnah itu artinya banyak. Akhirnya orang yang tidak tahu, banyak yang salah paham tentang istilah sunnah ini. Sunnah itu bisa berarti hukum fikih. Iya, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang mustahab. Ya, mustahab itu namanya sunnah. Ya, jadi wajib itu wajib dilakukan, harus dilakukan. Kalau tidak, maka seseorang akan berdosa. Kalau dilakukan dapat pahala, itu wajib. Setelah wajib ada sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan maka tidak mengapa. Di bawahnya ada mubah. Mubah sesuatu yang apabila ditinggalkan atau dilakukan tidak ada pahala, tidak ada dosa. Di bawahnya ada makruh. Sesuatu yang apabila dilakukan maka tidak mengapa. Tapi kalau ditinggalkan kita mendapatkan pahala. Di bawahnya lagi ada haram atau muharram. Sesuatu yang apabila kita lakukan kita berdosa, apabila kita tinggalkan kita dapat pahala. Sunnah ada yang maknanya ini. Salah satu hukum fikih. Sesuatu yang apabila kita lakukan dapat pahala, tidak kita lakukan maka tidak mengapa. Sunnah ada yang artinya semua tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
semua tuntunan Nabi yang bukan bid'ah itu namanya sunnah. Jadi sunnah di sini lawan dari bid'ah. Kalau ada orang mengatakan jenggot ini sunnah Nabi, bukan berarti jenggot itu hukumnya sunnah, tapi ini adalah tuntunan Nabi. Ini bukan bid'ah, ini ajaran Islam. Jadi sunnah ada yang maknanya seperti itu. Makanya kalau sunnah itu maknanya adalah tuntunan Nabi, dia bisa terbagi-bagi menjadi wajib, menjadi mustahab atau sunnah dalam hukum fikih tadi. Ada yang mubah, boleh-boleh saja. Ini sunnah yang artinya apa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya bid'ah. Sunnah itu juga bisa bermakna dalil dalam syariat. Dalil, sunnah itu hadis. Dia bukan Quran. Dia bukan ijma', dia bukan qiyas. Sunnah itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang bisa dijadikan sebagai landasan dalil dari apa yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai sunnah. Ya, makanya para ahli usul fikih mengatakan sunnah adalah ma uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Semua yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir beliau. Itu sunnah dalam ilmu usul fikih. Dia dalil, salah satu dalil syariat. Maka jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, jangan sampai kita salah dalam memahami istilah sunnah ini. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kita membedakan sunnah ini yang dimaksud apa dari perkataan para ulama misalnya? Maka cara membedakannya adalah dengan melihat konteksnya. Konteksnya apa? Konteksnya bagaimana? Kalau konteksnya adalah menjelaskan tentang hukum fikih, maka sunnah berarti yang bukan wajib, bukan makruh, bukan mubah, bukan haram. Itu sunnah. Kalau konteksnya adalah menjelaskan tentang apakah ini tuntunan Rasulullah ataukah tidak, ya kita katakan seperti itu. Itu sunnah, berarti maksudnya bukan bid'ah. Kalau konteksnya adalah menjelaskan tentang dalil-dalil syariat, maka yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi pembahasan kita adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan sunnah Nabi dalam pandangan Imam Syafi'i berarti kedudukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan Imam Syafi'i. Baik, karena ini berkaitan dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka ada baiknya kita membahas sedikit tentang biografi beliau. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mempunyai nama, mempunyai kunyah, beliau juga punya laqab. Laqab itu julukan. Namanya Imam Syafi'i siapa? Siapa yang tahu namanya Imam Syafi'i? Hah? Muhammad ibn Idris. Namanya beliau itu Muhammad. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu taala namanya Muhammad saja. Ya, Muhammad saja. Tidak ada yang lain. Namanya Muhammad. Ibn Idris artinya anaknya Bapak Idris. Anaknya Bapak Idris. Muhammad anaknya Pak Idris. Jadi nama beliau adalah Muhammad. Ustaz, kenapa sering dipanggil Syafi'i? Ya, terkenalnya seperti itu. Ya, terkenalnya seperti itu. Ya, beliau dinisbahkan kepada kakek ketiga beliau. Jadi Asy-Syafi', jadi kakek ketiga beliau namanya Asy-Syafi'. Ya. Muhammad ibn Idris, ibn al-Abbas, ibn Uthman, ibn Syafi'. Ibn Syafi'. Syafi' ini kakek ketiga beliau. Kakek pertamanya Abbas, kakek keduanya Uthman, kakek ketiganya Syafi'. Beliau
dinisbahkan kepada kakek ini, kakek ketiganya beliau. Taib. Ini nama beliau. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Kunyah itu panggilan yang berawalan Abu atau Ummu. Dan kunyah ini sunnah ya. Kita disunnahkan. Sunnah di sini artinya hukum fikih. Kalau hukum fikih berarti masuk juga dalam tuntunan Nabi. Ya, sunnah ya sesuatu yang dianjurkan itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Taib. Kunyah itu merupakan anjuran dalam syariat, sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kunyah. Siapa kunyahnya? Abul Qasim. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha punya kunyah. Siapa? Ummu Abdillah. Diberikan kunyah ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Mereka punya kunyah. Ini merupakan ya sunnah dalam Islam yang sekarang mulai banyak ditinggalkan. Alhamdulillah sekarang teman-teman yang sudah ngaji ya biasanya berusaha mencari-cari kunyah dan itu sesuatu yang baik. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan demikian. Dan di negeri Arab sampai saat ini kunyah ini termasuk di antara panggilan keakraban. Kalau kita ingin memanggil seseorang dengan panggilan yang bisa menjadikan dia senang, maka kita memanggilnya dengan kunyah. Sampai sekarang di Arab seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga punya kunyah ini. Kunyah beliau apa? Siapa? Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Bapaknya Abdullah. Dan beliau punya laqab. Laqab julukan. Julukan beliau Nasirul Hadis. Beliau pernah mengatakan summitu bi Baghdad binasiril Hadis. Aku di Baghdad, di kota Baghdad. Kota Baghdad ini kota pusat ilmu ketika itu di Irak. Aku di Baghdad dijuluki dengan Nasirul Hadis, yang artinya pembela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembela hadis Nabi. Dan ini yang ada kaitannya dengan tema kita. Kedudukan sunnah Nabi dalam pandangan Imam Syafi'i. Ketika beliau mendapatkan julukan Nasirul Hadis, pembela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwa beliau sangat kuat dalam memperjuangkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala lahir di Gaza pada tahun 1500 Hijriah. Tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah. Di tahun itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala lahir. Dan beliau hidup sebagai anak yatim yang miskin. Ketika ayahnya meninggal, beliau bersama ibunya dari Gaza pergi ke kota Makkah. Jadi sebenarnya ayah ibunya itu dari Makkah. Kemudian hijrah ke Gaza, ke Palestina. Di Gaza lahirlah Imam Syafi'i. Tidak lama setelah itu ayahnya meninggal. Kemudian ibunya Imam Syafi'i membawa beliau ke kota Makkah. Karena di Makkah masih banyak kerabat ibunya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ditinggalkan atau ditempatkan di desa kabilah Hudzail, termasuk kabilah yang sangat terkenal dengan syair-syairnya. Bahasanya paling fasih ketika itu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala termasuk di antara imam
dalam bahasa. Beliau bahasanya fasih, karena memang hidup di desa yang bahasanya sangat fasih. Dan itu yang akhirnya bermanfaat bagi beliau dalam merumuskan ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih itu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan bahasa Arab. Karena intinya ilmu usul fikih adalah ilmu yang berguna untuk menyimpulkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil. Ya, dari Al-Quran, dari Sunnah. Intinya ilmu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu sangat membutuhkan bahasa, pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, ketika sangat mahir dalam bahasa Arab, beliau bisa menjadi perumus ilmu usul fikih dan membukukan ilmu usul fikih pertama kali. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala punya banyak kelebihan, punya banyak keistimewaan. Di antaranya yang pertama, beliau satu-satunya imam 4 yang bernasab Quraisy. Jadi beliau Quraisy. Beliau nasabnya sampai ke kabilah Quraisy. Dan kabilah Quraisy ini kabilah yang dimuliakan di dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu harusnya dari kabilah Quraisy. Para pemimpin itu harusnya dari kabilah Quraisy. Rasulullah SAW dari kabilah Quraisy. Dan Rasulullah SAW tidaklah mengatakan kata-kata ini kecuali karena memang ada kelebihan dari kabilah Quraisy. Nasab itu berpengaruh, tapi dia sampingan. Yang pertama kali itu takwa. Yang pertama kali takwa. Nasab kalau tidak ada takwa tidak bermanfaat. Takwa kalau tidak ada nasab bermanfaat. Jadi pengaruh nasab terhadap kemuliaan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh takwa. Tapi ada pengaruhnya. Nasab itu ada pengaruhnya. Tapi ya, yang lebih berpengaruh daripada nasab apa? Ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jadi imam 4 yang bernasab Quraisy itu Imam Syafi'i saja. Imam Abu Hanifah bahkan keturunan dari seorang budak. Jadi Imam Abu Hanifah itu keturunan budak. Tapi karena ilmunya tinggi, takwanya tinggi, jadi imam. Imam Malik bukan keturunan Quraisy. Imam Ahmad bukan keturunan Quraisy. Imam Syafi'i, beliau satu-satunya dari imam 4 yang keturunan Quraisy. Bahkan beliau bukan keturunan Nabi. Imam Syafi'i dari Quraisy, tapi bukan keturunan Nabi. Beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW di kakek beliau yang ke-8, yaitu Abdu Manaf. Kakeknya Imam Syafi'i yang ke-8 itu namanya siapa? Abdu Manaf. Abdu Manaf ini kakeknya Rasulullah yang ketiga. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdu Manaf. Jadi Abdu Manaf kakeknya Rasulullah SAW yang ketiga, dan kakeknya Imam Syafi'i yang ke-8. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bukan keturunan Nabi, tapi beliau dari Quraisy. Dari sini jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, menjadi terbantahkan perkataan sebagian orang yang mengatakan harusnya Habib-habib inilah yang paling tahu tentang agama karena mereka dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia dari sisi nasabnya. Tapi kalau tidak punya ilmu yang tinggi, maka kemuliaan ini juga kurang berpengaruh. Ya, memang kalau misalnya sama-sama ilmunya, yang satu keturunan Rasulullah,
yang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia. Karena sama-sama ilmunya, sama-sama takwanya. Yang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia. Tapi kalau yang satu takwanya sangat tinggi, ilmunya sangat tinggi, bukan keturunan Rasulullah, yang satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi takwanya kurang, ilmu agamanya kurang, maka yang takwanya jauh lebih tinggi, ilmunya jauh lebih tinggi, menjadi lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya para imam ini, tidak ada satupun dari imam 4 yang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Mereka mulia bukan dari nasabnya. Mereka mulia dari ilmu agama mereka dan dari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara keistimewaan Imam Syafi'i, beliau punya kekuatan hafalan yang luar biasa. Beliau punya kekuatan hafalan yang luar biasa. Beliau hafal Al-Quran umur 7 tahun jemaah. 7 tahun. Coba antum lihat diri antum, 7 tahun bisa apa? Main-main. Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Di usia 10 tahun beliau hafal Muwatta. Muwatta'nya Imam Malik. Dan beliau menghafal Muwatta ini tidak lama. Syair-syair kabilah Hudzail beliau hafal semuanya. Syair-syair kabilah Hudzail. Makanya Al-Asma'i, seorang ahli bahasa, mengatakan sahhahtu asy'ara Hudzail ala fatan min Quraisy yuqalu lahu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Aku telah mentashih itu mengoreksi syair-syairnya kabilah Hudzail kepada seorang pemuda dari Quraisy yang disebut atau dipanggil dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika itu Imam Syafi'i masih sangat muda sekali. Makanya disebut fatan. Fatan itu pemuda. Pemuda, umur masih umur ABG. Tapi subhanallah, karena kekuatan hafalan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menghafal semua syair dari kabilah Hudzail. Termasuk di antara kelebihan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau punya semangat belajar yang luar biasa. Dan ini ya merupakan keistimewaan dari Imam Syafi'i ya. Beliau hafalannya kuat, semangat belajarnya luar biasa. Ya jadilah seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebelum umur 20 tahun beliau sudah dibolehkan untuk berfatwa. Dan itu di Makkah, bukan di kota lain. Di kota Makkah, umurnya belum 20 tahun, beliau sudah dibolehkan untuk memberikan fatwa. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara keistimewaannya Imam Syafi'i, beliau sangat kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada cerita tentang Imam Syafi'i dalam ibadahnya, mungkin ini hanya ada di khayalan jemaah. Coba antum bayangkan, Rabi' ibn Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i. Dia pernah mengatakan, dahulu Imam Syafi'i membagi malam itu menjadi 3. Sepertiganya untuk menulis, ya bukan nulis status ya. Beliau menulis kitab. Sepertiga malam untuk nulis kitab. Sepertiga malam yang lain untuk sholat. Sepertiga malam yang lain untuk tidur. Kalau malam itu 9 jam, berarti beliau nulisnya 3 jam dan sholatnya 3 jam. Berarti 6 jam beliau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi setiap hari. Tidak ada liburnya jemaah. Coba siapa yang bisa seperti ini? Rabi' ibn Sulaiman juga mengatakan, dahulu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Setiap malam menghatamkan Al-Quran. Bagaimana?
Setiap malam. Antum khatam Al-Quran dalam sebulan? Ada yang iya dan banyak yang tidak. Imam Syafi'i dalam semalam menghatamkan Al-Quran. Itu di hari-hari biasa. Masuk bulan Ramadan, beliau semalam menghatamkan Al-Quran, satu harinya juga menghatamkan Al-Quran. Jadi sehari semalam hatam Al-Quran 2 kali. Antum bisa bayangkan bagaimana kekuatan hafalan Imam Syafi'i dengan Al-Qurannya ini. Kalau kita 3 hari hatam saja dan bisa berjalan dalam sebulan, itu hafalan kita luar biasa kuatnya. Ini setiap malam menghatamkan Al-Quran. Ini menunjukkan keberkahan waktu yang luar biasa yang dimiliki oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, yang kelima ini, termasuk di antara, yang kelima, termasuk di antara kelebihan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala atau keistimewaan beliau punya keikhlasan yang sangat tinggi. Keikhlasan beliau sangat terlihat dalam menyebarkan ilmu, dalam berdebat. Beliau kuat sekali dalam berdebat, jemaah. Tentang keikhlasan beliau dalam menyebarkan ilmu, beliau pernah mengatakan, wadidtu anna an-nasa ta'allamu hadzal ilm ala an la yunsaba ilayya minhu syai'. Aku ingin orang-orang mempelajari ilmu ini dari kitab-kitabku dengan tanpa menyebutkan namaku sama sekali, tanpa menyandarkan ilmu itu kepadaku sama sekali. Ini luar biasa, jemaah. Jadi Imam Syafi'i ingin orang-orang baca kitabnya. Tidak usahlah mereka menyebut namaku. Tidak usahlah mereka menyebut namaku bahwa ini dari Imam Syafi'i. Ini menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Tidak seperti orang-orang di zaman ini. Kalau ada orang mengambil tulisannya, satu baris saja, kemudian tidak disebutkan namanya, marah. Itu kan perkataan ana. Kenapa tidak menyebutkan nama ana? Kalau ada yang mengambil perkataannya dalam jumlah yang banyak, bisa sampai dipolisikan. Karena dianggap ini pencurian ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak seperti itu. Beliau tulisannya banyak dan sangat kuat, ya, sangat dalam ilmunya. Tapi apa yang beliau katakan? Beliau katakan seperti ini. Aku ingin semua manusia membaca kitab-kitabku tanpa menyandarkan ilmu itu kepadaku, tanpa menyebut namaku sama sekali. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, beliau juga pernah mengatakan, wadidtu anna kulla ilmin a'lamuhu ya'lamuhu an-nas ujaru alaih wa la yahmadunani. Ini luar biasa. Aku ingin semua ilmu yang aku ketahui diketahui oleh manusia. Manusia mengetahuinya dari aku, maksud. Ujaru alaih, sehingga aku mendapatkan pahala dari amalan ini, mengajarkan ilmu kepada manusia. Wala yahmadunani, dan mereka tidak memujiku sama sekali. Tidak usahlah mereka memujiku, yang penting mereka belajar dari ilmuku. Ini menunjukkan keikhlasan yang sangat tinggi dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau berdebat, ketika beliau musyawarah atau membahas masalah, berdiskusi, beliau juga sangat ikhlas. Beliau pernah mengatakan, ma nadhartu ahadan illa 'alan nasiha. Tidak pernah aku mendebat seseorang kecuali tujuanku adalah nasihat. Nasihat itu dalam bahasa Arab artinya memberikan kebaikan kepada orang lain. Memberikan kebaikan kepada orang lain, itu nasihat dalam bahasa Arab. Jadi nasihat itu dalam bahasa Arab jauh lebih luas daripada nasihat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia nasihat itu apa? Iya, pesan kebaikan kepada orang lain. Itulah nasihat dalam
bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab nasihat itu jauh lebih luas dari itu. Ingin memberikan kebaikan kepada orang lain atau tindakan memberikan kebaikan kepada orang lain, itu namanya nasihat. Tindakan ini bisa berupa ucapan, bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, ya. Jadi bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Semuanya disebut sebagai nasihat. Makanya hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ini tidak terbatas pada ucapan. Nasihat itu perbuatan kebaikan untuk orang lain. Itulah agama. Agama itu perbuatan kebaikan kepada orang lain. Bisa berupa ucapan kebaikan itu bisa berupa perbuatan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, aku tidak pernah berdebat kecuali tujuanku adalah nasihat. Tujuanku adalah memberikan kebaikan kepada orang lain, bukan cari kemenangan. Orang di zaman sekarang, ya, rata-rata ketika berdebat yang dicari apa? Menang. Yang penting menang. Walaupun yang menang itu suaranya saja. Suaranya menang lebih keras. Itu orang sekarang cuma. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak demikian. Bahkan beliau pernah mengatakan, ma nadhartu ahadan qat 'alal ghalabah. Tidak pernah sekalipun aku berdebat untuk mencari kemenangan. Sekalipun tidak pernah. Ini menunjukkan keikhlasan dalam berdebat. Siapa yang bisa seperti ini? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ma kallamtu ahadan qat illa ahbabtu an yuwaffaq wa yusaddad wa yu'an. Tidak pernah aku mendebat seorang pun kecuali aku ingin orang tersebut diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluruskan perkataannya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan juga, wa ma kallamtu ahadan qat illa walam ubali bayyanallahu al-haqqa ala lisani aw ala lisani. Tidak pernah aku mendebat seorang pun kecuali aku tidak peduli apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan kebenaran itu atas lisanku ataukah atas lisan dia. Aku tidak peduli. Yang penting kebenaran itu bisa saya ketahui. Bisa saja kebenaran keluar dari mulut musuhku, musuh debatku. Bisa jadi kebenaran itu keluar dari mulutku. Ini menunjukkan objektivitas beliau dalam berdebat. Dan ini juga menunjukkan keikhlasan beliau. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Termasuk di antara keistimewaan beliau, beliau punya hujjah yang sangat kuat. Kalau beliau berhujjah itu sangat-sangat meyakinkan, sangat kuat sekali. Sampai-sampai ada seorang ulama di zaman dulu namanya Harun Al-Aili. Beliau mengatakan, "Lau anna Syafi'i nadhara ala anna hadzal 'amud al-hajar khashab la ghalab liqtidarihi 'ala al-munadharah." Seandainya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mendebat seseorang bahwa tiang yang terbuat dari batu ini itu terbuat dari kayu, maka Imam Syafi'i akan menang. Ada tiang terbuat dari batu. Ya, di zaman dulu belum ada semen ya. Adanya batu-batu yang disusun. Tiangnya benar-benar terbuat dari batu. Kalau Imam Syafi'i mendebat seseorang bahwa tiang ini sebenarnya terbuat dari kayu, maka Imam Syafi'i yang menang. Ini menunjukkan ya kekuatan hujjah, kekuatan retorika beliau dalam berdebat. Ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau mengatakan, "Lau ra'aitu Syafi'i yunadhiruk, la dhanantu annahu sab'un ya'kuluk." Seandainya aku melihat Imam Syafi'i mendebatmu, maka aku akan mengira Imam Syafi'i itu hewan buas yang akan memakanmu. Imam Syafi'i itu hewan buas yang akan memakanmu karena kekuatan hujjah beliau. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kuntu idza ra'aitu
man yunadhiru Syafi'i rahimtuhu. Dahulu jika aku melihat ada orang mendebat Imam Syafi'i, aku kasihan dengannya. Kasihan karena ya terlalu jauh perbedaan ilmunya. Sehingga ya jelas ya Imam Syafi'i yang akan menang dalam perdebatan tersebut. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ya banyak sekali keistimewaan dari Imam Syafi'i. Namun itu bukan pembahasan inti kita. Pembahasan inti kita adalah kedudukan sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu taala memandang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan pengagungan dan pemuliaan. Beliau sangat mengagungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mengagungkan hadis Nabi Muhammad, sangat memuliakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat menjunjung tinggi hadis Nabi. Tidak seperti banyak orang yang mengaku sebagai pengikut beliau saat ini. Ketika disebutkan hadis Nabi kurang mantap. Tapi kalau disebutkan ini perkataan Imam Syafi'i langsung takut. Ketika disebutkan hadis Nabi tidak takut untuk menyelisih. Tapi disebutkan perkataan Imam Syafi'i takut untuk menyelisih. Ini sangat jauh ya, sangat jauh dengan keadaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan orang-orang ya dari mereka bisa saja ketika disebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah menertawakannya, mengolok-ngoloknya. Antum pernah dengar ada dari mereka, tokoh mereka mengatakan kalau setan itu salat, kalau setan itu mengisi saf-saf yang kosong, maka biarkan setan berada di sana, biar ikut salat. Biarkan setannya ikut salat. Ini tindakan menertawakan, mengolok-ngolok hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai candaan. Belum lama ini, ya perkataan yang sekarang sangat viral, masuk akal enggak sih? Iya, dengan tertawa. Pakai akal dong sayang, dengan tertawa. Pantaskah seperti itu jemaah? Itu hadis Nabi. Ditertawakan. Imam Syafi'i rahimahullahu taala sangat jauh sekali dari sikap ini. Sangat jauh. Ya kita semuanya berdoa ya, mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang pantasnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui apa yang pantas untuk mereka. Alaihim minallahi ma yastahiqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa yang dipantasi oleh mereka. Kalau yang pantas untuk mereka adalah hidayah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Kalau yang pantas untuk mereka adalah hukuman, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka. Alaihim minallahi ma yastahiqun. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala sangat menjunjung tinggi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali perkataan beliau yang menyebutkan hal ini. Saya sebutkan sebagiannya saja ya. Beliau mengatakan wa innamal ilmul lazimu, ini di kitab beliau ya. Beliau mengatakan wa innamal ilmul lazimu al-kitabu was sunnah wa ala kulli muslimin ittiba'uhuma. Ilmu agama yang wajib untuk diikuti adalah al-kitab was sunnah, Al-Quran dan hadis.
wa ala kulli muslimin ittiba'uhuma, dan diwajibkan kepada setiap muslim untuk mengikuti keduanya. Baik. Beliau juga mengatakan, "Ma kana al-kitab was sunnah mawjudain, fal 'udhru 'amman sami'aha maqtu'un illa bittiba'ihima." Ini juga dalam kitab beliau Selama ada Al-Quran dan ada As-Sunnah, Sunnah di sini hadis Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada seorang pun yang dibolehkan untuk meninggalkannya. Dia hanya dibolehkan untuk mengikutinya. Tidak ada alasan yang diterima dari orang tersebut untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dia harus mengikutinya. Perkataan beliau yang lain, "Kullu ma qultuhu fakana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma sah fahuwa aula wa la tuqalliduni." Semua yang aku katakan, semua pendapatku, kok ternyata bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka hadis itu lebih pantas untuk diikuti. Hadis itu lebih pantas untuk diikuti. Wala tuqalliduni. Jangan sampai kalian malah taklid kepadaku. Jangan sampai kalian malah mengikutiku. Ini perkataan Imam Syafi'i, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jadi kalau ada hadis menurut kita sahih, kita bisa memahami hadis tersebut dengan baik. Tapi ternyata perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menurut kita menyelisih hadis itu, ya sudah, tinggalkan perkataan Imam Syafi'i. Ini pesan beliau. Jangan mengikuti perkataan Imam Syafi'i dalam keadaan seperti itu. Coba bayangkan jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bagaimana tingginya pengagungan beliau terhadap hadis Nabi, sampai beliau mengatakan seperti ini. Kalau kalian mendapati ada perkataanku yang tidak sesuai dengan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan ikuti aku. Jangan ikuti aku. Mengikuti hadis itu lebih pantas, lebih baik. Iya, orang sekarang kebalikan jemaah. Kalau dengar hadis, dia masih meragukan. Imam Syafi'i berkata seperti itu atau tidak? Tapi kalau dikatakan ini perkataan Imam Syafi'i, langsung mantap dia. Oh, ini dikatakan Imam Syafi'i dalam Saya lakukan itu. Tapi kalau masih berupa hadis yang datang kepada dia, dia masih bertanya-tanya, Imam Syafi'i mengikutinya ataukah tidak? Sampai dia mendapatkan perkataan Imam Syafi'i tentang itu, baru mantap sekali hatinya. Ya, ini tidak sesuai dengan semangat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam menjunjung tinggi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkataan beliau yang menunjukkan pengagungan beliau kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan beliau dalam kitab ini dari Syiar A'lamin Nubala, ya. Dari Syiar A'lamin Nubala karangan Az-Zahabi, ya, beliau banyak menukil perkataan Imam Syafi'i tentang ini. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu biha wa da'u ma qultuh." Jika kalian mendapatkan dalam kitabku pendapat yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpendapatlah kalian dengan pendapat yang sesuai dengan sunnah dan tinggalkan perkataanku. Beliau katakan demikian, tinggalkan perkataan. Kalau memang menurut kalian itu menyelisih sunnah, sudah, jangan dipakai. Bisa saja kita berbeda pendapat dalam masalah hadis tersebut. Menurut Imam Syafi'i maknanya tidak seperti itu, menurut kita maknanya seperti itu. Dan yang menjadi kewajiban kita adalah mengikuti hadis sesuai dengan yang kita fahami. Ya, sesuai dengan yang kita fahami. Apa kata hadis? Sami'na wa ata'na.
Selama hadisnya sahih, kita dengar dan kita taati. Di antara perkataan beliau yang menjelaskan tentang pengagungan beliau terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mas'alatin takallamtu fiha sahha al-khabaru fiha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana raji'un 'anha fi hayati wa ba'da mawati. Semua masalah yang pernah aku bahas, apabila dalam masalah tersebut ada hadis Nabi yang sahih yang menyelisihinya, maka beliau mengatakan fa ana raji'un anha. Aku rujuk dari perkataan itu. Aku rujuk dari perkataanku dalam masalah itu. Fi hayati wa ba'da mamati. Di dalam hidupku, ya, baik aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal. Kalaupun aku sudah meninggal, maka anggap saja aku rujuk dari perkataan itu. Ini pengagungan beliau yang luar biasa, sampai mengatakan seperti ini. Kalau ada pendapatku yang menyelisih sunnah Nabi dan aku sudah mati, katakan aku rujuk dari pendapat itu. Kalau bukan orang yang mengagungkan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pengagungan yang sangat tinggi, tidak akan mengatakan kata-kata seperti ini. Bahkan perkataan setelah ini luar biasa ya. Beliau sangat merendahkan diri beliau di hadapan sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau menganggap diri beliau tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya di hadapan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi akal beliau. Akal beliau rendahkan di hadapan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti orang di zaman ini mengagung-agungkan akalnya, menjadikan akalnya sebagai filter wahyu. Yang diterima oleh akalnya dia terima, yang tidak diterima oleh akalnya dia tolak. Ya, seakan-akan akalnya itu akal yang luar biasa cerdasnya, melebihi kecerdasan para ulama, melebihi kecerdasan para sahabat. Imam Syafi'i, saya katakan tadi, beliau punya kekuatan hafalan yang luar biasa. Hafal Al-Quran umur 7 tahun. Hafal Muwatta dalam beberapa hari ketika beliau umur 10 tahun. Syair-syair dari kabilah Hudail beliau hafalkan semuanya. Sebelum umur 20 tahun beliau menjadi mufti dan di kota Makkah. Ini akliyah yang luar biasa. Ini akal yang luar biasa cerdasnya, luar biasa jeniusnya. Tapi lihat bagaimana beliau memposisikan akal beliau di hadapan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan sahihan wa lam akhudh bihi fa ushhidukum anna aqli qad dhahab." Kalau seandainya aku meriwayatkan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata aku tidak mengambilnya, ternyata aku meninggalkannya, maka persaksikanlah bahwa ketika itu akalku sedang tidak ada. Persaksikanlah ketika itu aku gila. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi beliau sangat menundukkan akal beliau kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu kemampuan akal beliau, bahwa akal itu lemah sebagaimana lemahnya manusia. Secanggih apapun, sejenius apapun akal manusia, maka dia tidak ada apa-apanya di hadapan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau benar-benar sadar akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidak dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Ilmu kita itu sedikit, apalagi kita jamaah. Rasulullah masuk di dalam ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam ayat ini.
kalian itu tidak dikasih ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Maka jangan sampai kita lebih meninggikan akal kita daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu itu ada yang berupa Al-Qur'an, ada yang berupa hadis. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya kewajiban kecuali hanya menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Jadi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dari siapa? Dari Allah. Sebenarnya itu bagian dari wahyu. Maka jangan sampai kita tolak. Kalau sudah sahih jangan ditolak. Ya saya sering sampaikan ya. Saya sering sampaikan bahwa hubungan antara manusia, akal dan wahyu itu seperti hubungan antara orang yang sedang sakit cari rumah dokter dengan orang yang menunjukkan rumah dokter dengan dokternya. Ya, ini juga perumpamaan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kalau misalnya di antara antum ada yang sakit, tidak tahu rumah dokter. Kemudian dia tanya kepada orang, "Antum tahu rumah dokter fulan?" Karena dia orang di situ, dia tahu. Saya tahu rumahnya di situ. Akhirnya datanglah orang ini ke dokter. Dia sakit gigi misalnya. Sakit gigi dikasih resep obat. Dikasih resep obat. Akhirnya dibawalah ya dibawalah resep ini ke orang yang menunjukkan rumah dokter itu. Orang ini mengatakan, "Alhamdulillah aku sudah sampai ke rumah dokter dan alhamdulillah saya dikasih resep." Apa resepnya? Ini obat. Terus orang tadi mengatakan resepnya itu resep yang salah. Harusnya dokter itu ngasih resep misalnya ya, gigit es batu selama 5 menit, insya Allah sakit giginya hilang. Orang yang ngasih tahu alamat rumah dokternya ini bilang resep dokternya salah. Resep yang benar itu apa? Gigit es batu sampai 5 menit. Langsung hilang itu sakit giginya. Orang ini yang tadi tanya rumah dokter, sekarang lebih mempercayai siapa? Lebih mempercayai resep dokter ataukah lebih mempercayai orang ini, resepnya orang ini? Siapa yang lebih dia percaya? Jelas dokter. Kalau ada orang yang mengatakan, "Ustadz, orang itu kan taunya dokter dari orang ini." Taunya dokter itu dari orang ini, harusnya dia percaya orang ini. Apa yang kita jawab? Apa jawaban kita? Kita katakan, iya memang dia taunya rumah dokter itu dari orang ini. Tapi setelah tahu rumahnya, dia mendapatkan sumber ilmu yang lebih kuat. Maka harusnya dia dahulukan kata-kata dokternya. Sama manusia, akal dan wahyu. Manusia ketika memahami wahyu, itu memahaminya dengan apa? Dengan akal. Manusia sampai kepada pemahaman wahyu itu melalui akal. Ketika akal ini tidak menerima apa yang dikatakan oleh wahyu, maka harusnya yang didahulukan apa? Wahyunya. Harusnya yang didahulukan wahyunya. Akal di sini itu seperti orang yang tadi memberitahukan rumah dokter. Dan sekarang kita sudah sampai pada wahyu yang merupakan sumber ilmu. Kita sudah sampai pada wahyu yang merupakan sumber ilmu. Maka harusnya kita lebih dahulukan wahyunya. Kalau misalnya terlihat ada pertentangan antara wahyu dan akal, maka kita dahulukan wahyunya. Dan kita katakan akalnya yang tidak mampu memahami wahyu dengan baik. Ya. Jadi tidak semua yang dikatakan tidak masuk akal itu benar-benar tidak masuk akal. Tidak semua
yang dikatakan tidak masuk akal, itu tidak masuk akal. Bahkan bisa dikatakan ya, semua yang ada dalam syariat Islam itu tidak mungkin bertentangan dengan akal. Tidak mungkin. Yang ada akal belum bisa mencerna dengan baik. Itu yang ada. Karena syariat Islam itu syariat yang Rabbani. Apa maksudnya Rabbani? Rabbani itu dari Allah. Syariat Islam ini dari Allah. Dan murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dia benar-benar syariat Islam, maka tidak mungkin dia bertentangan dengan akal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita menerapkan syariat Islam ini dengan akal kita. Maka tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menjadikan akal dan syariat ini bertentangan. Yang ada adalah akal yang kurang bisa memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Allah katakan segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Berarti pohon-pohon bertasbih kepada Allah. Angin bertasbih kepada Allah. Air bertasbih kepada Allah. Tanah bertasbih kepada Allah. Gunung-gunung bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan-hewan, ada ikan, ada burung, dan seterusnya. Semuanya bertasbih kepada Allah. Allah katakan seperti itu dalam Al-Quran. Dan Allah katakan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Allah katakan di dalam surat Al-Hajj, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas. Tidakkah kalian melihat bahwa Allah bersujud kepadanya man fis samawat? Tidakkah kalian tahu bahwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersujud semua penduduk langit, semua penduduk bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, pohon-pohon, dan hewan-hewan, dan banyak dari manusia. Apakah akal kita bisa mencerna ayat ini, jamaah? Jadi Allah mengatakan di dalam ayat ini bahwa semua yang ada di langit itu bersujud kepada Allah. Semua yang ada di bumi itu bersujud kepada Allah. Bahkan Allah katakan matahari itu bersujud kepada Allah. Bulan bersujud kepada Allah. Bintang-bintang bersujud kepada Allah. Bahkan pepohonan ini bersujud kepada Allah. Hewan-hewan bersujud kepada Allah. Antum tahu bagaimana sujudnya hewan? Bagaimana sujudnya pepohonan? Bagaimana matahari yang bulat seperti itu bersujud? Bagaimana bulan bersujud? Bagaimana bintang-bintang bersujud? Apakah akan kita katakan ayat ini tidak masuk akal, seharusnya dihapus dari Al-Quran? Kita akan katakan demikian. Siapa yang berani mengatakan seperti ini? Kita katakan itu ayat Allah. Dan itu kebenaran. Hanya saja kita tidak memahami bagaimana sujudnya benda-benda yang Allah sebutkan tadi. Iya. Itulah jalan keselamatan. Iya. Itulah jalan keselamatan. Antum jamaah. Kalau tidak ada firman Allah bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, apakah antum katakan ini masuk akal? Apakah antum akan mempercayai seperti itu bahwa malaikat diciptakan dari cahaya? Enggak. Akal kita tidak sampai ke sana. Bagaimana cahaya, dari cahaya diciptakan makhluk yang sangat besar, sangat kuat, dan bisa berubah-ubah, punya keinginan, bisa diperintah dari cahaya. Kita juga tahu dari wahyu bahwa setan, ya jin, itu diciptakan dari api. Akal kita, ya kalau kita tidak punya sumber wahyu seperti ini, kita tidak akan berpikir seperti itu. Bagaimana? Bagaimana ada api
yang dengannya diciptakan jin yang kuat, yang bisa bergerak dengan kehendaknya dia, punya keinginan untuk makan, untuk minum dan seterusnya. Bisa berpikir, terbuat dari api. Ini tidak masuk akal. Tapi karena itu wahyu, maka kita terima. Bahkan apakah akal akan menerima ada manusia hamil tanpa bersentuhan dengan laki-laki? Wanita hamil tanpa bersentuhan dengan laki-laki. Bagaimana ini bisa masuk akal? Ya, sebenarnya itu tidak bertentangan dengan akal. Tapi akal kita yang belum tahu hal itu. Akal kita tidak tahu bagaimana sampai ke sana. Ya bahkan ya mungkin orang di zaman dulu tidak bisa membayangkan ada alat elektronik yang keluar darinya bacaan Al-Quran. Orang di zaman dulu mungkin tidak bisa membayangkan. Tapi ternyata sekarang ada di dunia. Inilah kelemahan akal. Ya, inilah kelemahan akal. Ada manusia yang diciptakan dari tanah liat. Antum bisa menalar itu. Manusia diciptakan dari tanah liat jadi seperti kita, bahkan lebih sempurna dari kita. Tingginya sampai berapa? 60 hasta. Ya sekitar 27-28 meter. Itu tingginya Nabi Ibrahim. Ya. Ini masjid ini berapa meter ini? 12, masih 2 kali lipatnya lebih. 2,5 kali lipat masjid ini. Nabi Adam 60 hasta. Diciptakan oleh Allah dari tanah liat, jemaah. Ini kalau bukan dari wahyu, kita tidak akan menerimanya. Makanya tidak semua ya yang tidak masuk akal menurut kita itu tidak masuk akal. Ya, yang ada akal kita belum bisa mencernanya. Dan betapa banyak yang seperti itu. Antum sekarang ya, antum nggak tahu tentang HP ini. Apakah masuk akal HP ini? Tidak masuk akal. HP ini bagi orang yang tidak tahu tidak masuk akal. Gimana kok bisa? Gimana kok bisa ditekan ya hanya diusap saja dia bisa bergerak? Bagaimana dia bisa menyambungkan kita ke HP lain? Ini kalau orang yang tidak tahu tentang HP, dia tidak bisa menjelaskan. Logisnya di mana? Tidak bisa dia jelaskan. Tapi orang yang ahli HP, dia bisa menjelaskan. Ini logis sekali. Dia akan jelaskan. Ketika kita dijelaskan, bisa saja kita faham, bisa saja tidak faham. Padahal sudah dijelaskan. Ya, kecerdasan dan kemampuan akal manusia itu berbeda-beda. Maka jangan sampai kita gunakan akal yang seperti ini untuk menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala. Coba antum kalau ditanya, kenapa salat subuh itu 2 rakaat? Kenapa? Logikanya di mana? Kita tidak tahu. Itu dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi itu tidak bertentangan dengan logika. Jangan kita katakan tidak masuk akal. Harusnya itu di awal hari kan kita lagi giat-giatnya. Harusnya 4 rakaat soal subuh itu. Karena kita lagi giat-giatnya. Bukan 2 rakaat. Harusnya salat asar yang kita lagi capek-capeknya itu 2 rakaat malah. Kenapa jadi 4 rakaat? Salat isya lagi ngantuk-ngantuknya. Harusnya 2 rakaat. Bukan 4 rakaat. Kenapa salat maghrib 3 rakaat? Kenapa bukan 5 atau 1? Alasan-alasan seperti ini dicari-cari tidak akan kita dapatkan. Tapi kita terima jamaah, karena itu wahyu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nur, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Ya, perkataan seorang mukmin yang sejati ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Kami dengar dan kami taat. Ya. Bukan kami dengar tapi kami pikir-pikir dulu masuk akal atau enggak. Allahul musta'an. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, apabila aku meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadis tersebut sahih tapi aku tidak mengambilnya, maka bersaksikan akalku ketika itu tidak ada.
Akalku ketika itu hilang. Aku ketika itu sedang gila. Ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Dalam perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan, kullu hadithin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Semua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah pendapatku. Semua hadis Nabi adalah pendapatku. Walaupun kalian tidak mendengar dariku. Walaupun kalian tidak mendengar aku mengatakannya. Tapi kalau itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah pendapatku. Beliau pernah mengatakan, wa idza sahhal hadis fadribu biqauli al-haid. Apabila hadis telah sahih, maka lemparkan perkataanku ke dinding. Lemparkan pendapatku ke dinding. Maksud beliau, enggak usah kalian melihat perkataanku lagi kalau sudah ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataanku tidak ada harganya. Perkataanku tidak ada harganya kalau sudah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ya betapa tingginya pengagungan beliau terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah semangat seperti ini pada orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pengikut Imam Syafi'i? Ya, yang menjadi pengikut Imam Syafi'i mengatakan saya mengikuti Imam Syafi'i. Adakah semangat seperti ini? Semangatnya Imam Syafi'i dalam mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan juga, "Idza wajadtum sunnatan fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin." Apabila kalian mendapatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah. Ikutilah sunnah itu. Jangan kalian menoleh ke perkataan siapapun. Sudah tidak usah tolah-toleh lagi. Itu perkataan Rasulullah, ikuti. Karena perkataan orang lain tidak ada harganya lagi. Karena kita sudah mendapatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh seseorang, ya seorang ulama, rawa Syafi'i yauman haditsan faqultu atakhudhu bihi. Suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis. Aku pun bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat sesuai dengan hadis ini? Apakah engkau mengambil hadis ini? Imam Syafi'i ketika ditanya seperti itu marah beliau. Beliau marah, tersinggung. Seakan-akan beliau bisa jadi tidak mengamalkan hadis ini. Beliau meriwayatkan hadis, kemudian ditanya apakah engkau mengambil hadis tersebut? Berpendapat dengan pendapat yang sesuai hadis itu? Imam Syafi'i marah. Apa kata beliau? Ra'aitani kharajtu min kanisah. Beliau katakan, apakah kamu melihat aku keluar dari gereja? Kamu lihat aku keluar dari gereja? Sehingga aku tidak mengambil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au alayya zinnar. Apakah kamu melihat aku menggunakan pakaian orang gereja? Hatta idza sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan la aqulu bihi. Sampai-sampai ketika aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, tapi aku tidak berpendapat dengannya. Ya beliau marah ketika dikatakan seperti itu. Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, ya murid Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, kana Syafi'iyyu idza thabata 'indahu al-khabar qalladah. Dahulu Imam Syafi'i ketika telah sahih di sisinya sebuah hadis, maka beliau bertaklid kepadanya. Ya beliau mengikuti hadis tersebut. Beliau pernah mengatakan juga, idza haddatsa thiqah 'anis thiqah hatta yantahi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa thabitun 'an Rasulillah wa la natruku li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan abada. Kalau
seorang perawi yang terpercaya. Dia menyampaikan hadis dari seorang perawi yang terpercaya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tersebut adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak akan meninggalkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan juga, khilafus sunnah dayyiqun ala kulli muslim. Menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sempit bagi setiap muslim. Sesuatu yang sempit bagi setiap muslim maksudnya sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk setiap muslim. Intinya jemaah sekalian rahimanallah, Imam Syafi'i rahimahullah taala sangat mengagungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat memuliakannya sampai beliau merendahkan diri beliau di hadapan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara yang menunjukkan pengagungan beliau terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah praktek beliau dalam bermadhab, dalam berfikih. Beliau tidak ta'assub kepada siapapun. Beliau tidak taklid buta kepada siapapun. Pendapat guru beliau akan beliau tinggalkan kalau menurut beliau tidak sesuai dengan hadis. Makanya beliau banyak menyelisih Imam Malik, padahal beliau belajar kepada Imam Malik. Beliau selisih. Bahkan jamaah sekalian rahimanallah, beliau menulis kitab yang akhirnya menjadi sebab banyak pengikut Imam Malik tidak suka kepada beliau. Beliau tulis kitab Ikhtilafu Malik wa Syafi'i. Perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Beliau tulis. Beliau kumpulkan masalah-masalah yang di dalamnya beliau menyelisih Imam Malik. Beliau asalnya ragu untuk menulis kitab ini karena khawatir ada fitnah, khawatir menimbulkan fitnah. Tapi akhirnya beliau tulis. Tapi subhanallah, kalau antum baca kitab beliau ini Ikhtilafu Malik wa Syafi'i, ternyata di dalamnya beliau sangat beradab, ya, sangat menjunjung tinggi akhlak dalam berbeda dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau tidak mengatakan Imam Malik seperti ini, seperti itu, tidak. Beliau bahkan menyebutkan pendapatnya Imam Malik itu dari orang lain. Jadi ya beliau sering sampaikan pendapatnya Imam Malik itu dari orang yang bertanya kepada beliau. Judul kitabnya Ikhtilafu Malik wa Syafi'i. Tapi kalau antum baca kitab itu, tidak ada, beliau tidak konfrontasi dengan Imam Malik langsung. Tapi beliau sebutkan orang lain yang mendebat beliau. Tapi perdebatan itu ya seperti orang yang mengikuti Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, jadi yang membawakan perkataan Imam Malik itu orang lain, bukan Imam Malik. Kemudian beliau jawab. Ini adab yang sangat luar biasa dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ketika berbeda pendapat, ya tetap junjung tinggi akhlak. Ketika berbeda pendapat, jangan sampai ada kata-kata yang kurang baik, ya. Ada kata-kata yang tidak pantas, ada kata-kata yang tidak sopan, ya. Junjung tinggi akhlak. Saya pertama kali membaca kitab Ikhtilafu Malik wa Syafi'i, saya bingung. Ini katanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ternyata tidak ada perkataan Imam Malik seperti ini, seperti itu. Kemudian beliau jawab tidak. Ternyata yang dikisahkan di situ ada orang lain mendebat beliau. Orang lain mendebat beliau. Dan orang lain ini mendebatnya dengan perkataan Imam Malik. Baru beliau jawab. Ini adab yang sangat luar biasa. Ini adab yang sangat tinggi yang harusnya ya kita contoh ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain dalam masalah-masalah yang ijtihadiyah. Intinya di sini ya kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa walaupun Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tapi Imam Syafi'i akan meninggalkan perkataan Imam Malik ketika menyelisih sunnah menurut pandangan beliau. Walaupun menurut Imam Malik mungkin tidak menyelisih, tapi menurut beliau itu menyelisih, maka harus beliau tinggalkan. Jemaah sekalian rahimanallah, jangan bertaklid
kepada individu siapapun dia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ustaz-ustaz kibar kita, ustaz-ustaz besar, ustaz-ustaz sepuh, ketika menyampaikan sebuah pendapat menurut kita tidak sesuai dengan dalil, ya sudah tinggalkan, tidak ada masalah. Bukan berarti kita tidak menghormati mereka. Kita sangat menghormati mereka, tapi kita lebih menghormati dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan juga kita bertaklid kepada negara, kepada golongan, kepada ormas. Jangan bertaklid jemaah. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bingung, ustaz, ada ulama fulan mengatakan demikian. Jangan bingung ketika ada ustaz, ini ustaz fulan membolehkan demo, katanya dia sunnah. Ini ada ustaz membolehkan maulid, katanya dia sunnah. Ini ada ustaz membolehkan isbal, katanya sunnah. Ini negara Saudi ustaz sekarang membolehkan demikian dan demikian, katanya negara tauhid. Ya jangan bingung jemaah. Itu semua yang disebutkan itu bukan dalil. Dan kewajiban kita adalah mengikuti dalil. Buka di kitab-kitab usul fikih. Kitab usul fikih itu di antara pembahasannya adalah dalil yang mu'tabar. Apakah ada kitab usul fikih yang mengatakan perkataan ulama itu hujjah? Kalau ada, datangkan. Mana kitab usul fikih yang mengatakan bahwa perkataan seorang ulama itu bisa dijadikan sebagai dalil? Atau kebijakan sebuah negara bisa dijadikan dalil? Atau keputusan ormas bisa dijadikan dalil? Datangkan kitab usul fikih yang mengatakan demikian. Tidak ada jemaah. Kitab usul fikih mengatakan Al-Quran hujjah, sunnah Nabi hujjah, ijma' hujjah, qiyas hujjah. Qaulus sahabi ada yang mengatakan hujjah, ada yang mengatakan tidak. Tapi perkataan seorang ulama hujjah, ya itu tidak ada dalam buku-buku usul fikih. Makanya ya jangan bertaklid kepada siapapun kecuali kepada dalil-dalil syariat. Ya, di antara dalil-dalil syariat tersebut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di antara sesuatu yang menunjukkan pengagungan Imam Syafi'i rahimahullahu taala terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sikap beliau terhadap para ulama hadis. Beliau sangat memuliakan para ulama hadis. Beliau merendahkan diri beliau di hadapan para ulama hadis. Padahal jamaah, para ulama hadis itu sangat berterima kasih kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena beliau menjadi pembela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjadi pembela para ulama hadis. Tapi beliau sangat merendahkan diri beliau di hadapan para ulama hadis. Kenapa? Karena para ulama hadis itu membawa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi shawaba." Kalian harusnya mengikuti para ulama hadis karena merekalah orang yang paling banyak benarnya. Merekalah orang yang paling banyak benarnya. Ini pembelaan. Beliau pernah mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, fa ka'annama ra'aitu rajulan min ashabin nabi." Aku, kata Imam Syafi'i, kalau melihat ada ulama hadis di zaman beliau ya, aku kalau melihat ulama-ulama hadis, seakan-akan aku melihat para sahabat Nabi. Seakan-akan aku melihat para sahabat Nabi. Beliau lebih mulia ataukah para sahabat Nabi? Hah? Para sahabat jelas lebih mulia daripada beliau. Di sini kita bisa memahami bahwa beliau sangat merendahkan diri beliau di hadapan para ulama hadis. Sampai beliau mengatakan demikian, aku kalau lihat para ulama-ulama ahli hadis ini, seakan-akan aku melihat para sahabat Nabi. Kedudukan mereka sangat tinggi. Beliau mengatakan setelahnya, jazahumullahu khaira. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada mereka. Hafidhu lanal asl falahum alainal fadl.
mereka yang menjaga sumbernya, mereka yang menjaga al-asl, ya sumber hukum, maka mereka punya fadl, mereka punya jasa yang besar terhadap kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada juga perkataan beliau tentang para ahli hadis. Beliau mengatakan kepada Imam Ahmad dan para sahabat Imam Ahmad, ya, para ahli hadis, antum a'lamu bil akhbaris sihahi minna. Kalian yang lebih tahu tentang hadis-hadis sahih daripada kami, daripada Imam Syafi'i dan para ahli fikih. Fa idza kana khabarun sahih fa'alimni hatta adhhaba ilaih. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, apabila ada hadis yang sahih, kabarkan kepadaku sehingga aku berpendapat sesuai dengannya. Kufiyan kan au basriyan au syamiyan, baik perawinya dari negeri Kufah atau negeri Basrah atau negeri Syam, saya akan terima. Yang penting menurut kalian itu hadis yang sahih. Ya, ini ketawaduan beliau kepada para ulama hadis. Dan ini menunjukkan pengagungan beliau kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara ini yang terakhir ya. Sebenarnya masih banyak poin yang lain, namun saya cukupkan sampai di sini. Poin yang terakhir yang menunjukkan pengagungan Imam Syafi'i rahimahullahu taala kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tahdziran beliau terhadap para ahli bid'ah. Para ahli bid'ah ini kenapa ditahdzir oleh beliau? Karena para ahli bid'ah ini menjadi musuhnya sunnah. Beliau punya banyak perkataan tentang tahdziran terhadap ahli bid'ah. Karena beliau pembela sunnah. Dan ahli bid'ah itu musuhnya sunnah. Kalau yang hidup itu sunnah, maka bid'ahnya akan hilang. Kalau yang hidup bid'ah, sunnahnya akan hilang. Gak mungkin berkumpul sunnah dan bid'ah. Sunnah dan bid'ah itu saling menggantikan, saling menggusur. Itu sunnatullah. Seperti syirik dan tauhid, bisa digabung? Gak bisa digabung. Kalau syirik ya tidak tauhid. Kalau tauhid ya bukan syirik. Sunnah dan bid'ah juga demikian. Kalau di suatu daerah tauhidnya itu kuat, syiriknya otomatis menjadi lemah. Kalau syiriknya kuat, otomatis tauhidnya menjadi lemah. Subhanallah ya. Bisa dibuktikan tempat yang tauhidnya kuat, maka dukunnya menjadi lemah. Dukun itu orang-orang yang banyak melakukan kesyirikan. Walaupun mereka ya tidak menamainya seperti itu, tapi kenyataannya seperti itu. Dukun itu selalu melakukan kesyirikan. Yang saya katakan ini dukun yang asli ya. Bukan orang-orang yang sebenarnya bukan dukun tapi mengaku sebagai dukun. Atau orang yang sebenarnya tidak dukun tapi disebut sebagai dukun ya, seperti dukun bayi. Ya, dukun bayi sebenarnya bukan dukun ya. Yang saya maksud adalah dukun yang benar-benar dukun, ya pasti melakukan kesyirikan. Pasti menyembah jin, menyembah syaitan. Kalau ada daerah yang tauhidnya kuat, dukun-dukunnya akan hilang dari daerah itu. Sebaliknya, tempat-tempat yang banyak dukunnya, tauhid di situ sangat lemah. Dia tidak bisa. Antara tauhid dan syirik itu tidak bisa berkumpul. Begitu pula antara sunnah dan bid'ah tidak bisa berkumpul. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau sangat membenci para ahli bid'ah. Di masa beliau, ahli bid'ah yang ada, yang menonjol ketika itu, ada 3. Ada sufi, kemudian ahlul kalam, ya seperti Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, Rafidhah, Syiah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala punya tahdziran terhadap 3 kelompok ini. Beliau mengatakan terhadap ahlul kalam,
Ahlul kalam ini ya orang-orang ya yang menggunakan ilmu filsafat untuk membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan logika untuk membahas tentang akidah. Ya seperti Mu'tazilah, Ahlul kalam. Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul kalam. Jahmiyah, Ahlul kalam. Imam Syafi'i mengatakan martada ahadun bil kalami fa aflah. Tidak ada seorang pun yang memakai baju kalam kemudian setelah itu dia bisa selamat. Beliau mengatakan wa ma syai'un abghadu ilayya minal kalami wa ahli. Tidak ada sesuatu yang lebih aku benci melebihi ilmu kalam dan orang-orang yang ahli dalam ilmu kalam. Imam Syafi'i sangat membenci mereka. Beliau pernah mengatakan hukmi fi ashabil kalam ay yutafa bihim fil qabail wa yunada alaihim hadha jazaa'u man taraka al-kitaba was sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Keputusanku terhadap para pengikut ilmu kalam, keputusanku terhadap orang-orang yang ahli dalam ilmu kalam adalah mereka harusnya dibawa keliling, ya. Mereka harusnya dibawa mengelilingi kabilah-kabilah dan diumumkan ketika dibawa keliling itu diumumkan hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam, ya. Inilah hukuman orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah tapi malah mengambil ilmu kalam. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala kepada Ar-Rafidhah, Syiah. Ya, Syiah yang ekstrim, Ar-Rafidhah yang sekarang menyebar di Iran. Imam Syafi'i mengatakan syarru isabah. Mereka adalah kelompok yang paling jahat. Orang-orang Rafidhah itu kelompok yang paling jahat. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala disebutkan di dalam Manaqib Imam Syafi'i yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, kalau disebut nama Ar-Rafidhah, beliau mencela mereka dengan celaan yang sangat luar biasa. Saking bencinya beliau kepada Ar-Rafidhah yang mengatakan bahwa Ibunda Aisyah itu nantinya di neraka. Mereka juga mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu dua berhalanya kaum Quraisy. Mereka mengatakan bahwa sahabat Utsman di neraka. Mereka mengatakan para sahabat Nabi itu semuanya akhirnya murtad setelah Rasulullah meninggal, kecuali beberapa orang. Kecuali beberapa orang saja. Ini perkataan Rafidhah. Makanya Imam Syafi'i sangat benci kepada mereka. Adapun kepada orang-orang sufi, Imam Syafi'i ini dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib beliau, "Lau anna rajulan tasawwafa awwalan nahar la ya'ti adh-dhuhru hatta yasira ahmaq." Seandainya ada seseorang dia bertasawuf, ya dia masuk ke dalam sufi di awal harinya, maka tidaklah dia mendatangi waktu zuhur kecuali sudah menjadi orang yang dungu, orang yang bebal, ya. Jadi orang seperti orang gila. Ini perkataan beliau. Jadi beliau mencela sufi, tasawuf itu beliau cela. Beliau mengatakan lagi, ini dikatakan oleh Ibnul Jauzi, ma lazima Ibnul Jauzi mengatakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ma lazima ahadun as-sufiyyah 40 yawman fa'ada aqluhu ilaihi abada. Tidak ada seorang pun yang mengikuti pemahaman sufi 40 hari kemudian setelah itu akalnya kembali. Ya, jadi gila. Makanya jangan heran kalau mereka menjadikan orang gila sebagai wali. Iya, banyak dari mereka menjadikan orang gila sebagai wali. Dahulu Imam Syafi'i sudah mengatakan seperti ini.
Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Tidak ada orang yang dia masuk ke dalam sufi pagi hari kecuali siangnya jadi ahmak. Orang yang dungu, tidak berpikir. Kemudian beliau mengatakan tidaklah seseorang mengikuti pemahaman sufi sampai 40 hari kecuali akalnya tidak kembali lagi. Ini yang mengatakan Imam Syafi'i, bukan saya. Memang kenyataannya seperti itu. Pemahaman sufi ini menjadikan orang tidak menggunakan akalnya. Ya, orang-orang yang seperti itu tidak pernah diserang dengan perkataan masuk akal enggak sih? Tapi yang mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, ya diserang dengan kata-kata masuk akal enggak sih? Subhanallah. Iya, ana pernah lihat video ya. Di video orang salaman untuk dapat keberkahan, kemudian setelah salaman dipukul pakai apa? Sandal. Ini masuk akalnya di mana? Subhanallah. Ya, salaman setelah itu dipukul dengan sandal dan yang antri banyak jemaah. Iya, itulah ketidakmasuk akalan. Ya. Itulah ketidakmasuk akalan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari musibah agama yang sangat besar seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahum bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Demikian jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Karena waktu sudah zuhur ya, kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.